ternyata kita selama ini dibohongi oleh dunia combat sport. Ya, ini adalah fakta yang akan kita bahas sekarang. Oke, selamat datang di Sekilas. Oke, kegaduhan di dunia combat sports kini semakin ramai. Bahkan tak sedikit bermunculan fighter-fighter yang cukup menarik. Tapi sayang, kali ini Mimin tidak akan membahas para fighter di dunia combat sport. Tapi kali ini Mimin akan membahas fakta menyakitkan di dunia combat sports. Nah, sebelum lanjut, marilah kita subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, agar channel YouTube ini semakin maju melesat tanpa batas. Oke, seperti yang kita tahu, puncak dari combat sports itu adalah MMA. Karena MMA ini menggabungkan beberapa teknik bela diri, mulai dari striking sampai grounding. Ya, mungkin hampir semua bela diri ada di MMA kali ya. Tapi apakah MMA ini rules yang paling keras di dunia combat sports? Dan jawabannya adalah tidak. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa MMA bukan satu-satunya rules yang paling keras di dunia combat sports? Dan kalau bukan MMA yang paling keras, terus rules apa yang paling keras di dunia combat sports? Nah, fakta uniknya adalah ternyata bukan MMA, tapi boxing. Ya, rules boxing adalah rules juta umat, tua maupun muda sangat menyukai rules ini. Tapi fakta menyakitkan di baliknya adalah boxing ini ternyata sangat fatal sekali. Mungkin banyak yang kurang menyoroti boxing ini karena ya cuman main pukul-pukulan doang, fokusnya ke kepala dan tubuh bagian atas mungkin. Tapi justru ini yang menjadi titik fatalnya, dimana boxing berbeda dengan MMA tapi lebih fatal daripada MMA. Jika MMA bebas melakukan pukulan ataupun tendangan ke seluruh tubuh kecuali kepala belakang, tulang belakang, dan juga kemaluan, yang mungkin resikonya adalah patah tulang yang paling parahnya ya. Tapi di boxing itu tidak seperti itu, karena para fighter itu hanya memukul fokus ke area kepala, dan itu menjadikan guncangan-guncangan cukup hebat di area otak atau saraf pusat. Dan itu menjadikan boxing adalah rules yang paling berbahaya. Wow, kelihatannya sih cuma pukul-pukulan ya, tapi impactnya mengerikan. Bahkan ada beberapa fighter yang di usia lanjutnya pun mengalami cedera di bagian otak atau saraf pusat. Mungkin ini sebabnya kali ya banyak fighter-fighter di dunia boxing itu memilih untuk pensiun di usia muda. Ya, mudanya kan habis dipukuli orang, masa tuanya habis juga dipukuli oleh sakit-sakitan. Ini pilihan yang tepat sih, pensiun di usia muda demi keselamatan jangka panjang atau masa tuanya nanti. Nah, jadi jawabannya antara MMA versus boxing, yang terkeras versi Mimin adalah boxing atau tinju. Tapi menurut kalian, apakah ada rules paling keras selain tinju dan MMA? Bagaimana pendapat kalian, wahai netizen yang budiman?